Mendadak menikah. Tidak pak, sumpah, demi apapun, kami tidak sedang berbuat mesum. Jawab Kirana panik. Dia benar-benar ketakutan ketika semakin banyak warga yang berduyun-duyun datang, menyoroti mereka. Salah satu pria bertubuh gempal mengarahkan senter ke arah pria asing di sebelah Kinara. Tidak berbuat mesum katamu, lantas ini apa? Gespernya saja belum sempat terpasang, masih mau mengelak. Tuding pria bertubuh gemuk tersebut. Apa? Astaga. Pria itu panik, segera memasang dengan benar. Saking takutnya dengan gelap membuat ia lupa tadi. Kinara membulatkan bola matanya. Ia menggeleng sekali lagi sembari mengangkat kedua tangannya di depan dada. Terlebih saat para warga sudah saling melontarkan opini mereka yang meyakini jika keduanya telah melakukan mesum. Sungguh pak, demi Tuhan, kita tidak berbuat apa-apa. Tadi itu, alah, tidak usah berkelit lagi. Kita bawa saja mereka ke rumah Pak RT. Sang pria gemuk itu terus saja melontarkan kalimat provokasi pada para warga membuat Kinara dan pria asing itu semakin kalang kabut. Tolong tenang bapak-bapak, saya mohon untuk mempercayai kami. Sungguh kami tidak berbuat apa-apa. Gesper saya tak terpasang karena tadi habis dari kamar kecil. Setelah itu, diam kau. Sudah kebergok mesum masih berusaha mengelak lagi. Buak, salah satu pria lain menghajar wajahnya. Bapak-bapak, tolong jangan pukul mas ini. Kami bersumpah demi Tuhan. Kami benar-benar tidak berbuat apa-apa, Pak. Kinara mulai menitikkan air matanya. Rasa takut sekaligus malunya sudah semakin menguasai. Salah seorang bapak-bapak lainnya lagi menarik baju sang pria, mencengkram erat. Pilih yang mana? Kau mau kami membawamu ke kantor polisi atau pertanggungjawabkan perbuatanmu? Saya benar-benar tidak melakukan apapun, Pak. Namun, jika saya diminta untuk bertanggung jawab, maka saya akan mempertanggungjawabkannya, jawabnya. Kinar menoleh. Apa maksudnya tentang bertanggung jawab? Apa pria itu mau dihakimi masa? Kinar semakin ketakutan. Kalau begitu, kalian berdua ikut kami. Kita mau dibawa kemana, Pak? Sungguh, jangan apa-apakan kami. Kami tidak berbuat mesum, Pak. Demi Tuhan. Kinar memundurkan langkahnya, menolak. Namun, pria bertubuh gemuk itu menyeretnya paksa. Mereka pun digelandang ke sebuah rumah sederhana. Rumah ketua RT di kawasan tersebut. Sungguh perasaan takut bercampur malu masih berkecambuk di benak Kinara. Pria ini sama sekali tidak ia kenal. Namun dengan apesnya dirinya dituduh melakukan tindak asusila di warung. Sehingga membuat Pak RT tersebut meminta pria itu untuk menikahi Kinara malam ini juga. Sesuai dengan musyawarah yang disetujui para warga. Pria asing yang duduk di sebelah Kinara nampak pucat pasi. Terdiam cukup lama untuk menjawab tuntutan itu. Bagaimana? Tanya ketua RT tersebut. Pria itu pun mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, lantas menoleh ke arah gadis yang tertunduk lesu di samping. Setelah itu menghela nafas, kembali menatap sang ketua RT. Baiklah, saya akan menikahinya malam ini, jawab pria tersebut. Kemudian mata Kirana membulat, ia menoleh ragu-ragu. Pria itu lantas mengembangkan senyum tipis kepadanya. Ya Tuhan, mungkin aku memang sudah saatnya menikah, namun tidak dengan cara memalukan seperti ini. Wanita itu tertunduk lagi, air matanya menitik seketika. Hingga beberapa saat kemudian, pria itu menjabat tangan seorang pemuka agama. Ia berikrar di hadapan Pak RT, juga orang banyak yang turut menjadi saksi. Beberapa di antara mereka warga yang menyaksikan juga mengambil foto mereka, disertai tawa mengejek. Kinara mengepalkan tangannya. Ia benar-benar ingin merebut ponsel mereka dan membantingnya hingga hancur. Sekejam itukah menganggap suatu musibah yang tak semestinya terjadi menjadi sebuah tontonan, bahkan malah diabadikan? Manusia zaman sekarang memang sudah putus urat nuraninya, lebih mempercayai apa yang mereka lihat sekilas daripada mendengarkan sebuah penjelasan. Kinara sudah tidak bisa menampung air matanya saat semua saksi mengesahkan mereka. Kalian berusaha secara agama ya, belum secara hukum. Akan lebih baik jika kalian mengurus ini ke KUA, ucap sang pemuka agama tersebut.
Terima kasih Pak Kiai, jawab pria tersebut. Lantas menoleh ke arah Kinara dengan tatapan merasa bersalah. Mereka pulang ke sebuah hunian yang bisa dibilang cukup sederhana. Kinara membuka kunci rumah tersebut. Silahkan masuk mas, titahnya lesu. Pria itu berjalan masuk. Pandangannya langsung menyoroti bagian ruang tamu di rumah tersebut. Sepertinya hampir semua sudut tak luput dari pandangannya. Silahkan duduk mas. Kembali fokus pada Kinara yang sudah duduk di sofa usang. Ruang tamu sederhana itu. Ragu-ragu, ia duduk di sebelah Kinara, berjarak hampir 1 meter. Memandangi gadis yang masih tertunduk di sebelahnya. Sembari sesekali mengusap air mata yang tak bisa ia hentikan. Tangannya sedikit terangkat namun kembali turun. Ia ingin menenangkannya, namun tidak berani. Maafkan saya mas, jujur, saya malu dengan hal ini. Isaknya. Ketika tak lagi mampu menampung air matanya, pria itu terdiam. Saya tahu ini tidak semestinya terjadi pada kita. Mas harusnya menolak tadi. Atau mungkin mas bisa menolak saya sekarang juga. Kinar mencoba untuk menenangkan dirinya sejenak. Lantas pergi. Sambungnya lirih. Pria itu pun mengulurkan tangannya, membuat kepala Kinara terangkat. Ini, ayo jabat tanganku. Tapi, ayo jabat, tidak apa. Bujuknya lagi. Perlahan Kinara menjabatnya. Saya Tara, ucapnya lembut. Mas Tara.